Episode 646. Seketika, Cindy tersipu dan melirik Jensen. Terima kasih. Cindy kembali mengeluarkan setumpuk uang dan ingin melemparkannya ke dalam kotak amal. Jensen menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Memang ada biksu terkemuka di kuil bulan, tapi bukan berarti semuanya hebat. Kalau dilihat, biksu ini adalah penipu. Biksu ini melihat Cindy berpakaian mewah dan mudah mengeluarkan uang. Jadi, biksu pun mengatakan bahwa Cindy memiliki takdir yang berkelimpahan. Biksu ini juga melihat Jensen datang bersama Cindy. Jadi, biksu menebak mereka adalah pasangan. Bila mereka datang dengan mengenakan jas, biksu ini pasti akan mengatakan bahwa karir mereka menanjak. Kalau orang yang datang memiliki harisma yang kuat, biksu ini akan mengatakan bahwa dia telah berada di jalan yang benar. Aku saja. Jensen mencegat Cindy. Biksu itu tersenyum dan menatap Jensen. Tuan, yang penting ada niat dan kebaikanmu. Aku paham, aku paham. Jensen mengangguk dengan sopan sambil mengeluarkan uang 1 yuan dari celananya, lalu memasukkannya ke dalam kotak itu. Kemudian, Jensen melipat kedua tangan dan berdoa. Biksu hampir muntah darah. Melihat wanita yang begitu dermawan, awalnya biksu berpikir bahwa pria ini tidak akan mempermalukan dirinya sendiri dan akan menyumbang lebih banyak. Namun, ternyata pria ini hanya menyumbang 1 yuan saja. Jensen, kamu cuma menyumbang 1 yuan. Cindy tidak dapat berkata-kata. Biksu sudah bilang, yang penting itu ketulusan. Setelah bicara, Jensen menatap biksu tersebut. Biksu tersenyum dan menjawab dengan ramah. Benar, benar. Sebenarnya, biksu ini merasa kecewa. Ayo, kita berkeliling. Jensen pun membawa Cindy pergi agar dia tidak tertipu lagi. Sekeliling kuil ini sangat cantik. Terdapat batu sepanjang 100 meter yang berbentuk ukiran naga, pagoda 6 lantai, serta lonceng di sekeliling yang akan berbunyi setiap tertiup angin. Bila berdiri di tepi puncak gunung sambil melihat ke kejauhan, yang tampak adalah pemandangan tak berujung. Elena, akhir-akhir ini kamu terlihat resah. Apakah terjadi sesuatu di rumah? Saat mereka berdua sedang menikmati pemandangan, terdengar sebuah suara dari kejauhan. Tidak, kok. Apakah kamu bertengkar dengan suamimu? Terlihat 2 wanita cantik nan ramping yang sedang menikmati pemandangan di puncak gunung. Mereka tidak hanya tinggi, tapi juga cantik. Mereka berhasil menarik perhatian banyak pasang mata. Kamu tidak menjawab pertanyaanku. Sepertinya kamu memang sedang bertengkar dengan suamimu. Bagaimanapun, suamimu adalah orang yang hebat. Mengalahlah sedikit. Kamu harus tahu, pria seperti suamimu banyak yang menginginkannya. Kalau kamu tidak menginginkannya, masih banyak orang yang mau bersamanya. Yang sedang berbicara ada seorang wanita modis berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan sepatu bot selutut, sutra hitam dan lipstik berwarna merah. Antusias, kata ini adalah kata yang paling cocok untuk menggambarkannya. Cih, dia. Kalau bukan aku yang menerimanya, di dunia ini, wanita buta mana yang mau bersamanya? Wanita di samping Elena memiliki harisma yang berbeda. Wanita ini memesona bagaikan seorang bidadari. Jensen mendengar suara yang tidak asing. Begitu menoleh, raut wajahnya langsung berubah jadi aneh. Ternyata Elena. Jensen. Elena sedang mengobrol. Tiba-tiba, dia melihat Jensen yang sedang bersama Cindy. Wajah Elena langsung muram. Setelah menangkan diri selama beberapa hari ini, Elena merasa bahwa dia terlalu jahat. Dia tidak cukup memaklumi Jensen. Namun, situasi saat itu membuatnya bingung. Jadi, dia pun menyetujuinya dengan gegabah. Elena sedang memikirkan cara untuk mengajak Jensen mengobrol. Alhasil, Elena malah bertemu dengan Jensen yang sedang menggoda wanita lain. Apalagi, wanita yang sedang bersama Jensen adalah seorang wanita cantik. Sebelumnya, Elena juga tidak pernah bertemu dengan wanita ini. Elena berjalan menghampiri dan berkata dengan ketus, Jensen, banyak sekali waktu luangmu. Bukannya pergi ke aula Singlin, malah membawa wanita lain berjalan-jalan di kuil. Diam-diam, Jensen mengeluhkan nasibnya yang buruk. Dengan merasa bersalah, dia pun berkata, hanya teman biasa, kok. Haha, kamu selalu mengatakan semua wanita yang dekat denganmu hanyalah teman biasa. Elena tersenyum dingin. Tisa, kalian juga jalan-jalan di sini?
Di saat bersamaan, seorang pria yang mengenakan sweater turtleneck berwarna hitam, celana panjang, sepatu kulit, dan rambut terbelah, berjalan menghampiri. Dari wajahnya, pria ini terlihat berharisma. Dia seperti seorang CEO yang arogan. Jensen meliriknya, "Aidan Woodley?" Elena juga sangat terkejut. Begitu melihat Jensen, Aidan langsung mengernyitkan matanya. Aidan merasakan dorongan membunuh yang kuat. Beberapa hari yang lalu, mereka bertemu di lembah cacing. Pada waktu itu, Jensen telah merusak rencana dan membunuh adik Aidan. Awalnya, Aidan mengira kalau Jensen sudah terkubur hidup-hidup pada saat gua yang runtuh. Siapa sangka, ternyata Jensen masih hidup. Panjang umur juga bocah ini. "Aidan, akhirnya kamu sampai juga." Wanita seksi yang berada di samping Elena berkata sambil tersenyum, seolah dia yang meminta Aidan untuk datang. Elena langsung menatap Tisa dengan tatapan aneh. Elena juga sangat terkejut. "Elena, kita semua adalah kandidat calon raja prajurit. Jadi, sepertinya aku sudah tidak perlu memperkenalkanmu." Tisa tersenyum, sepertinya dia juga kandidat calon raja prajurit, tentu saja dia mengenal Jensen. Tisa pun memperkenalkan Jensen kepada Aidan, ini adalah dokter yang menjadi kandidat pertama sebagai raja prajurit. Sebenarnya, Tisa tidak perlu memperkenalkan Jensen. Mana mungkin Aidan tidak mengenal Jensen? Meskipun Jensen menjadi abu, Aidan tetap mengenalnya. Kalau bukan karena keraguan keluarga Woodley, Jensen sudah dibunuh sejak lama. "Dokter, salam kenal." Aidan bersikap ramah dengan mengulurkan tangannya. Namun, Jensen tidak menghiraukan ajakan Aidan untuk bersalaman. Mereka adalah musuh bebuyutan, untuk apa bersikap munafik? Kalau bukan karena di sini banyak orang, Jensen bahkan ingin membunuh Aidan. Aidan menurunkan tangannya dengan canggung, lalu menatap Tisa, seolah menyiratkan bahwa sepertinya Jensen tidak tahu sopan santun. "Haha, jangan dimasukkan ke dalam hati. Bagaimanapun, Dr. Jensen adalah kandidat pertama sebagai raja prajurit. Wajar kalau dia sedikit angkuh." Tisa malah membantu Jensen bicara. Dalam sekejap, beberapa orang ini tidak tahu harus berkata apa. Suasana terasa sedikit canggung. Melihat kejadian ini, Cindy merasa ada yang aneh. Cindy bisa merasakan ada yang janggal di antara Jensen dan orang-orang ini. "Cip!" Di saat bersamaan, terdengar suara rem yang berasal dari depan pegunungan. Tampak sebuah mobil yang menyeberangi jalan, mobil itu melaju dengan cepat dan bertabrakan dengan sebuah bis wisata. Bis wisata membanting setir, supir kehilangan kendali dan bis langsung terjatuh ke sebuah sungai besar yang ada di samping. "Ah! Gawat! Cepat tolong!" Kecelakaan menyebabkan kericuhan di kaki gunung. Raut wajah Jensen pun berubah, dia melompat dari puncak gunung, lalu menuruni lereng yang curam dan bergegas ke kaki gunung. Elena adalah orang kedua yang merespon. Selanjutnya, disusul oleh Tisa. Tisa juga bergegas turun untuk membantu, tapi tiba-tiba langkahnya terhenti. "Aidan, kamu tidak pergi membantu?" Aidan terlihat angkuh, dia menjawab dengan nada yang aneh, "Kenapa harus membantu?" Aidan adalah kandidat calon raja prajurit. Dia pernah berada di medan perang. Jadi, dia sudah terbiasa dengan kematian. Kenapa dia harus membantu orang-orang yang mengalami kecelakaan itu? Bodoh sekali kamu. Tisa memarahi Aidan. Tisa tidak punya banyak waktu untuk basa-basi, dia pun bergegas menuruni gunung. Aidan mengerutkan keningnya, dia tidak mengerti maksud ucapan Tisa. Saat ini, Jensen sudah sampai di kaki gunung. Tanpa ragu, dia langsung terjun ke aliran sungai. Orang-orang berseru ketakutan. Jangankan mempermasalahkan hanyut tidaknya, cuaca hari ini sangatlah dingin. Siapa yang bisa bertahan di air sedingin ini? Setelah melompat ke dalam air, hawa dingin terasa menusuk sampai ke tulang. Jensen segera menggunakan energi Ki, lalu mencari ke dalam sungai. Alhasil, Jensen melihat sebuah bis yang tenggelam. Orang-orang di dalam bis memukul-mukul jendela dengan cemas. Jensen bergegas berenang mendekati bis, lalu memberi isyarat kepada orang-orang di belakang jendela untuk menyingkir. Kemudian, Jensen menghantam jendela dengan menggunakan telapak tangannya. Jendela pecah dan air sungai yang dingin mengalir ke dalam bis, dan saat jendela dibuka, semua orang di dalam langsung berenang keluar. Hanya saja, air sungai terlalu dingin. Beberapa orang yang fisiknya lemah,
sama sekali tidak bisa berenang melewatinya. Jensen sedikit cemas. Terlalu banyak orang, dia tidak bisa menyelamatkan semuanya sendirian. Di saat cemas, seseorang menepuk Jensen. Jensen menoleh dan melihat kemunculan Elena. Jensen tidak bisa memedulikan terlalu banyak, dia segera memberikan isyarat untuk menolong orang. Jensen dan Elena bekerja sama untuk menyelamatkan orang tua, orang lemah, wanita dan anak-anak. Beberapa orang yang memiliki tubuh kuat juga turut membantu. Selamat Tahun Baru 2023 para reader sekalian, mohon maklumi dalam update kali ini, episode 647. Saat Jensen kembali menyelam, seorang pria memberikan isyarat dengan panik kepada Jensen, lalu menunjuk ke dalam bis. Di dalam bis yang tenggelam, tampak seorang wanita hamil. Wanita hamil itu terlalu berat, Jensen sulit untuk menyelamatkannya. Ditambah, wanita hamil itu sulit untuk diselamatkan melalui jendela. Jensen menunjuk ke atas dan menyuruh pria itu untuk naik duluan, sedangkan Jensen sendiri langsung menyelam dan mengejar bis tersebut. Elena khawatir melihat kondisi tersebut. Bis tenggelam dan membentuk pusaran air. Elena khawatir Jensen akan tersedot ke dalam pusaran tersebut. Namun di saat seperti ini, Elena sendiri juga harus menyelamatkan orang banyak. Dia tidak bisa memedulikan hal itu. Jensen segera masuk ke dalam bis yang telah tenggelam ke dasar sungai. Bis yang berguncang membuat Jensen hampir kehilangan kendali. Dengan cepat, Jensen melaju ke tempat duduk wanita hamil itu, lalu membuka sabuk pengamannya. Tanpa pikir panjang, Jensen menendang pintu bis dan membawa wanita hamil itu berenang ke atas. Sudah naik. Saat Jensen keluar, orang-orang di darat berteriak dengan penuh semangat. Elena yang basah kuyup sedang memapah orang-orang naik ke darat. Setelah mendengar suara teriakan, Elena melihat ke belakang dan tersenyum lega. Hebat sekali. Kedua orang ini bisa menyelamatkan semua orang yang ada di dalam bis. Cepat, ambilkan selimut. Orang-orang di daratan turut membantu. Jensen. Cindy terus memotret dengan menggunakan ponselnya. Berita ini adalah berita yang sangat bagus. Tisa tidak membantu apa-apa, dia hanya bantu mengambilkan selimut. Dia sangat marah melihat Aidan yang hanya berpangku tangan di samping. Bodoh. Kenapa kamu melewatkan kesempatan sebagus ini? Kesempatan bagus apa? Cuma kecelakaan kecil saja. Aidan menggelengkan kepalanya dengan acuh. Dia dilahirkan untuk menjadi pahlawan, dia hanya melakukan hal-hal besar. Dia tidak punya waktu untuk mengurus masalah kecil seperti ini. Apakah kamu bodoh? Elena juga ada di sana. Kalau kamu ikut membantu, bagaimana pandangan Elena kepadamu? Tisa mengeluh, lihat, Jensen begitu pintar. Dia meninggalkan kesan sebagai seorang pria yang baik dan berintegritas di mata Elena. Aidan baru menyadarinya. Wajahnya pun tampak kecewa. Semuanya baik-baik saja, kan? Semuanya sudah lengkap, kan? Orang-orang yang diselamatkan sedang duduk di tanah dengan ditutupi selimut, mereka semua gemetar kedinginan. Seseorang menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan. Bagaimanapun, tempat ini berada di pinggiran kota. Ambulans membutuhkan beberapa waktu hingga tiba. Ada 36 orang di dalam bis. Sepertinya semua selamat. Sopir bis berteriak, semua ini salahku. Untuk apa aku banting setir? Kamu tidak salah, mobil itu yang salah. Tenang saja, pemilik mobil itu tidak akan bisa kabur. Semua orang berusaha menghibur sopir bis. Semuanya, jangan ribut lagi. Kondisi wanita hamil ini kurang baik. Pada saat ini, suara Jensen terdengar. Jensen sedang meletakkan wanita hamil yang terakhir diselamatkannya ke atas tanah. Istriku. Suami dari wanita hamil itu berlarian seperti orang gila. Di samping, juga terdapat seorang wanita tua yang melipat kedua tangannya dengan gugup dan terus berkata, Amitabha, Amitabha. Suami dari wanita hamil itu kembali berteriak ke kerumunan, apakah ambulans belum datang? Di mana dokternya? Ambulans membutuhkan 15 menit untuk tiba di sini. Apakah di sini ada dokter? Melihat wanita hamil yang tidak sadarkan diri, kerumunan merasa ada yang tidak beres. Perut wanita itu sangat besar, dia pasti sudah mau melahirkan. Ditambah, dia juga sesak napas dan kedinginan. Kondisinya terlihat kurang baik. Jensen tidak menghiraukan kerumunan.
Dia sedang memeriksa denyut nadi dan menggunakan profounki untuk menghangatkan tubuh wanita hamil ini. Elena ternyuh menatap Jensen yang basah kuyup. Elena ingin membantu, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Di saat bersamaan, seorang dokter lari mendekat, lalu mengeluarkan stetoskop untuk mendengarkan jantung janin. Dokter menggelengkan kepalanya, "Maaf, aku sudah tidak mendengar detak jantung janin maupun ibunya." Dokter tidak melanjutkan, tapi semua orang mengerti maksud dari dokter tersebut. Semua orang menghela napas. "Kamu adalah suaminya. Apakah kamu sudah gila? Istrimu sedang mengandung hampir 9 bulan. Untuk apa membawanya keluar? Tidak bertanggung jawab." Beberapa wanita memarahi pria itu tidak tahu bersyukur. "Istriku." Pria itu mengabaikan amarah orang-orang. Dia menangis sambil berteriak, "Dokter, tolong bantu istriku. Langit memberkati, menantuku mengandung anak kembar. Dia tidak boleh mati." Ibu mertua dari wanita hamil itu berlutut dan berdoa menghadap ke kuil bulan. Dokter langsung marah melihat ibu tua yang masih sibuk berdoa ini. Dokter pun berkata dengan kesal, "Berdoa adalah berbicara tentang ketulusan. Menantumu sudah mau melahirkan, untuk apa kamu masih membawanya datang ke kuil? Apalagi, tempat ini adalah tempat terpencil. Kalau dia melahirkan, kamu juga tidak bisa menyelamatkannya." Kacau. Orang tua ini terlalu memercayai tahayul. Berdoa itu untuk mendapatkan ketenangan pikiran, tapi kamu malah menjadikannya sebagai obat dari semua masalah hidupmu. Orang-orang terus protes. Mereka sangat menyayangkan kondisi ini. Ibu mertua dari wanita hamil ini tidak menghiraukan kerumunan, dia tetap menatap ke arah kuil bulan, lalu tiba-tiba berteriak, "Jamie, bantu aku memapah istrimu ke kuil untuk berdoa. Dia pasti akan sadar." Setelah selesai bicara, ibu tua ini ingin menarik wanita hamil tersebut. Orang-orang kembali memarahi ibu tua ini. Jantung merasa langsung tersentak. Masih mau menyiksa wanita hamil ini? Iman dari ibu tua ini sudah dibutakan. Berhenti. Jensen berbicara sambil memegang pergelangan tangan wanita hamil ini. Jensen sedang menyalurkan profounki ke dalam tubuh wanita hamil ini. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan wanita hamil ini dulu. Apa yang kamu lakukan? Pergi. Jangan menghalangiku untuk menyelamatkan cucuku. Ibu tua ini sangat marah, dia mengangkat tangan dan ingin menampar Jensen. Plak. Namun, Elena menahan pergelangan tangan ibu tua ini. Elena menatap ibu tua ini dengan tatapan dingin dan berkata, "Kalau masih bertindak sembarangan, aku akan membuangmu ke sungai. Mau menindasku? Tidak tahu menghargai orang tua?" Wajah ibu mertua dari wanita hamil ini sama sekali tak tampak ketakutan. Elena marah sampai tertawa, "Tutup mulutmu. Kalau bukan karena suamiku yang menyelamatkanmu, kamu sudah mati tenggelam. Suamiku adalah dokter terkenal, dia pasti ada cara untuk menyelamatkan menantumu." Elena mengucapkan kata, "suami," dengan bangga. Ibu mertua dari wanita hamil berteriak dengan marah, "Oh, pantas saja kamu membantu pria ini. Ternyata dia suamimu. Suami istri yang tidak tahu diri." Plak. Sebuah tamparan melayang ke wajah ibu tua ini. Ibu tua ingin marah, tapi dia langsung membeku dalam seketika. Bukan Elena yang menamparnya, melainkan putranya sendiri. "Tutup mulutmu." Pria itu menatap ibunya dengan tatapan mengerikan, "Kamu yang membunuh Fanny. Katamu, dia harus menjadi vegetarian. Selama hamil, dia mengikutimu menjadi vegetarian. Nutrisi tubuhnya tidak terpenuhi dan menyebabkannya hampir keguguran beberapa kali. Kali ini, kalau bukan karena kamu yang ingin meminta cucu laki-laki dan memaksa Fanny untuk datang berdoa, mana mungkin hal ini terjadi? Jamie, kamu memukulku." Ibu mertua dari wanita hamil itu membelai pipinya. Plak. Jamie kembali menamparnya sebagai peringatan. "Pergi dari sini." Jelas, pria ini sudah menahannya cukup lama. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Siapapun yang menjadi menantunya pasti akan sial. Orang-orang di sekitar juga tidak tahan melihatnya. Mendengar teguran dari orang-orang, ibu mertua dari wanita hamil itu pun berangsur-angsur terdiam. "Dokter, tolong selamatkan istriku. Aku akan bersujud kepadamu." Pria itu kembali bersujud kepada Jensen. Sebelumnya, dokter sudah mengatakan tidak ada cara, tapi penolong ini tampak tidak menyerah sama sekali.
Sekarang, pria ini hanya bisa mengharapkan keajaiban. Aku akan berusaha. Jensen mengangguk, suruh orang-orang menyingkir. Jangan mengganggu wanita hamil ini. Oh iya, besarkan apinya untuk menjaga kehangatan. Apalagi yang mau kamu lakukan? Menantuku sudah meninggal. Kamu masih tidak mau membiarkannya tenang? Ibu mertua dari wanita hamil ini kembali berteriak. Elena sudah tidak tahan. Dia langsung menendang ibu tua ini hingga terhempas sejauh 5 meter. 648. Ah, ada yang memukulku, ada yang memukulku. Lapor polisi. Ibu tua itu duduk di tanah sambil berteriak. Namun, siapa yang peduli padanya? Semua orang sedang sibuk membantu mencari kayu bakar. Terutama, para biksu di kuil berlari sambil membawa kayu bakar besar, lalu menyalakan api. Jensen, semangat! Elena juga sedang membantu menyalakan api. Dia sedikit terharu melihat Jensen yang sedang sibuk. Beginilah sosok suaminya. Selamanya, dia adalah seorang dokter yang baik. Tisa juga ikut membantu, lalu berbisik, pantas saja Elena tergila-gila dengan Jensen. Pria ini memang sangat memesona saat menyelamatkan orang. Aiden sangat kesal dan mencibir. Sebagai seorang kandidat calon raja prajurit pertama, dia malah melakukan hal rendah seperti ini. Di matamu mungkin itu adalah tindakan rendahan, tapi di mata orang lain, tindakannya adalah tindakan yang mulia. Apalagi, sebagai seorang kandidat calon raja prajurit pertama, dia mau melakukan hal seperti ini. Hal ini justru membuatnya terlihat jujur dan membumi. Sedangkan kamu terlalu menganggap tinggi dirimu sendiri. Pantas saja Elena tidak menyukaimu. Tisa memarahinya dengan keras. Tisa ingin melihat Aidan dan Elena bersama. Hari ini, Tisa juga sengaja memanggil Aidan datang dan membantunya menciptakan kesempatan. Namun, Aidan benar-benar tidak berguna. Dokter, apakah ada cara? Pria itu terlihat sangat cemas, kenapa ambulans belum datang? Kalau suamiku saja tidak ada cara, ambulans datang pun tidak ada gunanya, kata Elena dengan datar. Terima kasih, tapi siapa suamimu? Pria itu bertanya. Elena terdiam sejenak, lalu menjawab dengan bangga, Dr. Jensen, dari Aula Singlin. Pria itu tertegun, dia tidak pernah mendengar nama Aula Singlin. Aula Singlin adalah klinik tradisional yang terkenal di ibu kota. Dengar-dengar, dokter negara sangat merekomendasikan tempat itu. Aku sudah ingat. Aku pernah melihatnya di televisi. Aula Singlin lebih hebat daripada Aula Kinsey. Tidak disangka, ternyata Dr. Jensen begitu muda. Orang-orang berseru. Elena tercengang, dia tidak menyangka bahwa Jensen begitu terkenal. Saat ini, jarum perak muncul di tangan Jensen. Kemudian, Jensen memapah wanita hamil itu, lalu menusukkan jarum ke punggung dan bahu wanita tersebut. Jensen memerintahkan pria tersebut, berikan bubuk obat ini kepada istrimu. Untung saja Jensen mempersiapkan banyak bahan obat saat pergi ke kota Bona. Kalau tidak, dia juga tidak ada cara lain. Dengan cepat, pria ini langsung menyuapi obat kepada istrinya. Beberapa saat kemudian, Jensen melepaskan jarum perak, lalu menatap wanita hamil ini sambil mengerutkan keningnya. Dr. Jensen, bagaimana kondisi istriku? Pria ini bertanya dengan gugup. Aku telah melakukan yang terbaik. Jensen tidak banyak bicara, bisa sadar atau tidak, semua itu tergantung pada dirinya sendiri. Untuk masalah janin, semua tergantung pada takdir. Jensen menghela napas. Meskipun dia memiliki keterampilan medis yang tinggi, ada beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkannya. Wanita hamil ini akan melahirkan, tapi dia malah tenggelam. Ditambah dengan kedinginan, kondisinya pun menjadi semakin buruk. Bila wanita hamil ini diselamatkan 1 menit lebih cepat, kesempatannya untuk hidup dapat bertambah 50%. Begitu mendengar Jensen mengatakan bahwa dia telah melakukan yang terbaik, Jamie langsung berlutut dan berteriak, Fanny. Ibu mertua dari wanita hamil itu datang berkata dengan sinis, aku sudah bilang, dia tidak bisa menyelamatkan istrimu. Dia hanya bisa menyiksa orang. Hehe. Dokter Aula Singlin? Bisanya cuma mencari sensasi saja. Sebuah suara terdengar. Ternyata Aidan yang sedang berbicara. Dia terlihat sedang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain.
mungkin kegagalan ini akan memberikan Jensen sebuah pukulan yang besar. Jensen tidak menghiraukan mereka, dia menatap wanita hamil ini dengan frustasi. Tiba-tiba, telapak tangan Jensen digenggam. Elena tampak sedang berdiri dan menenangkan Jensen di samping. Jensen, jangan sedih. Kamu sudah berusaha. Aku yakin. Kamu adalah dokter terbaik. Terima kasih. Jensen mengangguk dan menggenggam tangan Elena dengan lebih kuat. Melihat kedua orang yang memamerkan kemesraan ini, wajah Aidan dipenuhi kecemburuan. Dia pun mencibir, tidak bisa menyelamatkan orang, sama saja dengan membunuh. Aku rasa, seharusnya dia dituntut dan dijebloskan ke dalam penjara. Tutup mulutmu. Tiba-tiba, suami dari wanita hamil berteriak dengan marah, kamu tidak lelah berbicara sambil berdiri? Saat kami mengalami kecelakaan, kamu sama sekali tidak membantu. Justru Dr. Jensen yang melompat ke dalam air sungai yang dingin untuk menolong kami. Meskipun sekarang dia tidak bisa menyelamatkan istriku, kami tidak akan menyalahkannya. Bagaimanapun, dia telah berusaha. Apa hakmu mengatai orang lain? Karena kamu berpakaian mewah dan adalah orang kaya. Apa hebatnya orang kaya? Pergi. Semua orang juga turut membantu membelanya. Aidan menggertakkan giginya dengan marah. Berani-beraninya rakyat biasa seperti mereka memarahinya. Aidan berkata sambil menggertakkan gigi, bagaimanapun, dia gagal menyelamatkan orang. Tiba-tiba, jari-jari wanita hamil ini bergerak. Pupil Jensen membesar. Dia segera berjongkok dan menyalurkan profounti ke dalam jarum. Teknik jarum kupu-kupu kayu. Selama masih ada napas, wanita ini bisa diselamatkan. Setelah jarum ditusuk, akhirnya wanita hamil ini membuka mata secara perlahan-lahan, lalu berteriak kesakitan, sakit. Semua orang terkejut. Ibu mertua dari wanita hamil itu melotot. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Aidan terlihat muram, dia merasa seperti habis ditampar. Sudah saatnya melahirkan. Semuanya, tolong bantu siapkan penutup dan beberapa barang. Kemudian, tolong besarkan api kayu bakarnya. Jensen langsung mengerti dan berkata kepada kerumunan. Jensen melihat ke sekeliling, tatapannya tertuju kepada Elena, Elena, bantu aku. Elena mengangguk dengan cepat. Entah kenapa Elena sangat suka menyelamatkan orang bersama Jensen. Elena sangat menikmati momen menyelamatkan orang. Orang-orang segera membentangkan selimut untuk menutupi wanita hamil, sedangkan Jensen dan Elena membantu proses persalinan. Suara rintihan terdengar. Setelah lebih dari 10 menit, terdengar tangisan seorang anak. Seluruh tubuh pria itu bergetar dan air matanya terus menetes. Jensen membungkus bayi itu dengan selimut, lalu keluar dan menyerahkannya kepada pria itu. Anakmu laki-laki. Sayangnya, kembaran yang satu lagi kekurangan oksigen sehingga tidak bisa diselamatkan. Fanny. Seluruh tubuh pria ini gemetar, dia memeluk bayinya dengan erat. Anak laki-laki? Bayi kembar. Kan? Untung yang meninggal adalah bayi perempuan. Ibu mertua dari wanita hamil itu berlari dengan gembira. Dia ingin menggendong bayi ini. Pergi. Kemarahan Jensen melonjak. Dia langsung menendang ibu tua ini sampai terhempas. Lebih menyayangi anak laki-laki dan meremehkan perempuan, fanatik, arogan. Ibu tua ini yang telah membunuh bayi perempuan tersebut. Dia masih berani bicara? Kenapa memukulku? Dokter Aula Singlin, kamu telah melanggar hukum. Kalian semua harus bersaksi untukku, aku ingin menuntutnya. Ibu tua ini ditendang oleh Jensen dan Elena sampai muntah darah. Dia duduk di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Bibi, aku mendukungmu untuk menuntutnya. Aku juga sudah merekam semua kejadian tadi. Aku ada bukti. Saat ini, Cindy menghampiri dan berkata kepada ibu tua. Ibu tua ini tertegun. Dia pun tidak berani berkata apa-apa. Semua kejadian telah direkam, semua yang terjadi terlihat dengan jelas. Meskipun ibu tua menuntut Jensen, mungkin yang akan orang-orang marahi adalah dirinya. Saat ini, beberapa ambulans datang dan membawa korban luka masuk ke dalam mobil. Terima kasih, Dr. Jensen. Setelah stabil, aku akan membawa istriku ke Aula Singlin untuk berterima kasih padamu. Saat pergi, pria ini membungkuk dan memberikan hormat kepada Jensen.
Jensen menerima penghormatan itu dan tersenyum, sebagai suami istri, jalani kehidupan kalian secara mandiri. Jangan membiarkan orang tua ikut campur. Hal seperti itu tidak adil untuk istrimu. Aku mengerti. Nanti, kalau ibuku masih banyak bicara, aku yang akan pertama yang bertindak. Kalau masih tidak berhasil, aku dan istriku akan pindah rumah. Pria itu berulang kali mengiyakan. Elena tertegun melihat pemandangan ini. Dia langsung teringat pada keluarga Miller. Benar, keluarga Miller selalu ikut campur dalam rumah tangga mereka. Hal itu tidak adil bagi Jensen. Ada kalanya, Elena tidak cukup cermat dalam memikirkan semuanya. Episode 649. Elena ingin meminta maaf kepada Jensen, tapi di saat bersamaan, Cindy datang. Cindy berkata sambil tersenyum, "Jensen, setelah pulang aku akan memuat beritamu yang menyelamatkan orang. Tunggu saja, Aula Singlin akan menjadi terkenal." Melihat sikap Cindy kepada Jensen, Elena langsung teringat kepada Keisha. Elena langsung mengurungkan niatnya, dia merasa tidak senang. Meskipun Elena merasa bersalah, Jensen juga tidak sebaik yang dipikirkan. Dia selalu menggoda wanita lain. Jensen dan Cindy mengobrol beberapa saat. Kemudian, Jensen baru menatap Elena dan berkata, "Terima kasih. Tidak masalah. Siapapun pasti akan turut membantu." Tatapan Elena terlihat sangat dingin, dia pun menoleh ke arah Cindy, "Hebat juga, sudah ada pacar baru? Cantik pula." Jensen mengerutkan keningnya. Sebelumnya, Elena telah menggenggam tangannya. Jensen kira pertengkaran mereka sudah selesai. Namun, mendengar ucapan Elena, jelas, pertengkaran mereka belum berakhir. "Kamu juga hebat. Setengah tahun yang lalu kamu menangis terseduh-seduh dan tidak mau menikah dengan keluarga Woodley. Tapi, dalam sekejap mata, kamu mengajak Tuan Aidan untuk datang berdoa bersama. Apakah sedang mempersiapkan pernikahan dengan keluarga itu?" Jensen juga tidak basa-basi. "Aku benar-benar buta. Kenapa aku bisa mau menikah denganmu?" Elena sedang marah. Apakah Jensen tidak bisa mengalah? Bersyukurlah. Saat matamu buta, aku saja tidak mempermasalahkan MU. Kenapa? Sekarang matamu sudah jernih dan mau mencampakkanku? Jensen membalas dengan senyuman dingin. Elena tertegun, bajingan ini. Elena pun berkata dengan marah, "Menikah denganmu sama seperti bunga yang ditancapkan pada kotoran sapi. Kamu yang terjebak di dalam kotoran sapi." Jensen menggelengkan kepalanya dengan acuh, lalu melirik Aidan, "Kalau tertancap di pupuk kimia, kamu malah akan mati terbakar." Tatapan Jensen membuat Aidan sangat marah. Kenapa menyeretnya ke dalam pertengkaran mereka? "Kamu adalah kotoran sapi itu, kotoran yang tidak lebih baik daripada pupuk kimia dan tidak inovasi." Elena tidak mau kalah. Wajah Jensen terlihat sangat sinis, "Mau inovasi? Kenapa kamu tidak menancapkannya di pantat sapi?" Plak. Elena menampar wajah Jensen dan pergi dengan marah. Tentu saja, Elena tidak berjalan dengan cepat. Dia ingin lihat apakah Jensen akan mengejarnya. Elena merasa kecewa. Ternyata Jensen tidak mengejarnya. Brengsek. Elena tahu, sepertinya Jensen benar-benar marah. Sebelumnya, Jensen pasti akan membujuk setiap Elena marah. Namun, kali ini Jensen tidak membujuknya sekalipun. Sebaliknya, Jensen malah beradu mulut dengannya. Kemudian, Tisa menyusul sambil tertawa, "Elena, aku merasa dia cukup baik." "Baik? Dia baru saja beradu mulut denganku. Kamu tidak melihatnya? Memangnya ada suami seperti dia?" kata Elena dengan marah. "Hehe. Maksudku, dia mempunyai karakter yang baik. Dia berintegritas, baik dan berbakat. Wajar saja pria seperti itu sedikit pemarah." Tisa menggelengkan kepala sambil mengecap bibir merahnya, "Apalagi, aku juga mendengar cerita hubungan kalian. Sebagai seorang suami, tidak mudah untuk berbuat sampai di tahap ini." "Kak Tisa, apakah kamu sedang membelanya?" Elena mengerutkan kening dan berkata dengan ketus, "Kamu tidak mengenalnya." "Sudah, aku tahu apa yang ingin kamu katakan." Tisa menyela, "Dalam pertengkaran ini, kamu berharap dia yang mengalah terlebih dulu. Kalau begitu, tunggu saja. Lagi pula banyak pria yang mengejarmu. Kamu juga memiliki kemampuan. Cepat atau lambat, Jensen pasti akan menyesal. Pria tidak boleh dimanjakan."
Kalau tidak, temperamennya akan semakin tinggi. Benar. Begitu mendengar ucapan Tisa, Elena langsung menganggukkan kepala. Elena cantik dan berbakat. Dia tidak percaya kalau Jensen tidak akan mengalah. Terutama, saat mengingat Jensen yang memarahinya di depan keluarga Miller, Elena semakin memantapkan hatinya. Sebagai seorang pria, Jensen malah memarahi Elena yang tidak pantas dan menanyakan nilai dirinya. Apakah pantas berkata seperti itu? Ditambah, Jensen ingin bercerai karena telah menemukan kekasih baru. Tunggu saja sampai Jensen menyadari bahwa kekasih barunya tidak sebaik Elena. Jensen pasti akan menyesal. Diam-diam, Tisa tersenyum melihat Elena yang marah. Tisa berharap Elena dan Jensen segera bercerai. Di sisi lain, Jensen dan Cindy juga pergi meninggalkan tempat ini. Jensen, itu istrimu. Cindy tersenyum mengingat pertengkaran Jensen dan Elena, aku lihat, dia sangat menggemaskan. Menggemaskan? Kamu tidak tahu saja karakternya. Dia sangat arogan. Jensen mengerutkan bibirnya. Memangnya kamu tidak sadar? Setelah kecelakaan terjadi, di saat berhadapan dengan dinginnya air sungai, hanya dia seorang yang melompat ke dalam air. Bukankah itu namanya menggemaskan? Berarti, dia adalah wanita yang baik, polos dan menggemaskan, kata Cindy. Jensen tertegun. Yang dikatakan oleh Cindy memang benar, tapi Jensen tetap bersikeras, menggemaskan tidak sebanding dengan temperamennya. Cindy tertawa. Tiba-tiba, Cindy merasa bahwa sebenarnya Jensen sangat mencintai istrinya. Cindy juga semakin penasaran dengan Jensen. Jensen pernah menyelamatkan Cindy dari preman-preman. Sejak saat itu, Cindy tahu bahwa Jensen memiliki ilmu bela diri yang hebat. Jensen bahkan tidak takut dengan Timo. Sepertinya Jensen mempunyai latar belakang. Kemudian, sekarang Cindy mengetahui bahwa Jensen adalah seorang dokter yang terkenal. Pria ini begitu berbakat, tetapi dia sangat rendah hati. Gawat! Bila seorang wanita penasaran dengan seorang pria, jelas ini bukanlah hal yang baik. Wajah Cindy kembali memerah. Setelah Jensen dan Cindy berpisah, Jensen segera kembali ke aula Singlin dan berganti pakaian. Sebelum kembali, Jensen melihat dua apotek yang baru buka di sebelah. Ditambah, kedua apotek itu terhubung satu sama lain. Sekarang reputasi aula Singlin sudah terbangun, harga obatnya juga tidak mahal. Siapa yang begitu bodoh membuka apotek di sini? Apakah tidak takut bangkrut? Haha, tidak disangka, Tuan Timothy mempunyai ide seperti ini. Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak asing terdengar dari salah satu apotek. Mau tidak mau, Jensen melihat ke apotek tersebut. Seketika, dia melihat beberapa orang yang dikenal. Ada Kepala Pengobatan Tradisional Nasional, Ernest Alfie sebagai pemimpin kelompok tifus, Tuan Timothy sebagai pemimpin Ziwei One Star School, Alfred sebagai kaki dokter negara dan Paulo sebagai CEO farmasi Kinsey. Mereka semua adalah orang-orang terpandang di industri farmasi ibu kota. Ternyata mereka berkumpul bersama. Mata Tuan Alfred sangat tajam. Begitu melihat Jensen di luar pintu, dia langsung berteriak dengan antusias, lihat, Dr. Jensen sudah kembali. Semua orang langsung keluar. Jensen bertanya dengan penasaran, apakah kedua apotek ini dibuka oleh kalian? Hehe. Dr. Jensen, setelah terakhir kali kamu mengajari kami teknik latihan titik akupuntur, kami merasakan manfaat yang besar. Jadi, kami dan Dr. Alfred membuka apotek di sebelah. Dr. Ernest Alfie tersenyum sungkan, lalu berkata, tentu, kami bukannya mau menyaingi bisnis aula Singlin. Kami bisa belajar lebih banyak bila berada di dekat Dr. Jensen. Kami ingin belajar lebih banyak keterampilan medis dari Dr. Jensen. Mempelajari keterampilan medis yang lebih banyak, ini adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Dr. Jensen, aku juga. Dr. Timothy mengangguk dengan bersemangat. Keterampilan medis yang dimiliki oleh Dr. Jensen adalah keterampilan pengobatan kuno yang telah ada berabad-abad lamanya. Aku beruntung bisa mempelajari keterampilan medis dari Dr. Jensen, kata Dr. Ernest Alfie. Dr. Jensen, aku juga. Dr. Timothy terus menganggukkan kepala. Meskipun kami semua adalah dokter profesional negara, kami rela melepaskan status kami demi mempelajari keterampilan medis. Aku tidak keberatan walaupun harus mencuci obat di aula Singlin, kata Dr. Ernest Alfie dengan tulus.
Dr. Jensen, aku juga. Dr. Timothy kembali mengangguk. Dr. Alfred merasa risih, lalu tersenyum pahit. Dr. Timothy, bisa tidak jangan menimpali Dr. Ernest Alfie terus? Ungkapkan pikiranmu sendiri. Aku juga. Dr. Timothy baru sadar, lalu tersenyum pahit, aku tidak tahu harus berkata apa. Pokoknya, asalkan bisa belajar dari Dr. Jensen, aku rela melakukan apapun. Melihat antusiasme mereka, Jensen menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya, aku tidak bisa memberikan saran. Lebih baik, kita diskusikan bersama-sama. Dr. Jensen, jangan terlalu rendah hati. Keterampilan medis MU jauh di atas kami. Daripada dibilang diskusi, lebih baik bilang saja kami mencuri ilmu milikmu. Jangan menganggap kami sebagai senior. Dr. Ernest Alfie berkata dengan serius, mempelajari keterampilan medis di zaman kuno, semua dimulai dari menyapu selama 3 tahun, lalu menjemur obat selama 3 tahun dan menghangatkan kasur selama 3 tahun. Dengan begitu, seorang guru baru melihat kita. Kami semua adalah orang tua, kamu tahu aturan ini. Episode 650. Baiklah kalau begitu. Jensen tidak enak untuk menolak mereka. Jadi, Jensen pun membawa beberapa orang ini masuk ke dalam aula Singlin. Jensen sudah pulang? Kakek Herman beranjak keluar dengan gembira. Namun, dia terkejut saat melihat Ernest Alfie beserta yang lainnya. Kakek, mereka datang untuk belajar. Nanti, kalau ada masalah di aula Singlin, biarkan mereka yang menyelesaikannya, kata Jensen. Kakek Herman mengetahui status Ernest Alfie beserta yang lainnya. Melihat kehadiran Dr. Ernest Alfie dan yang lainnya, kakek Herman merasa tegang. Begitu melihat kakek, Jensen tahu apa yang sedang dipikirkannya. Jensen pun berkata sambil tersenyum, mereka tulus ingin belajar. Mereka ingin belajar dari dasar. Jadi, jangan mengecewakan mereka. Kakek Herman hanya bisa menganggukkan kepala. Ayah, apakah tanaman poria sudah selesai dijemur? Masih ada kodonopsis yang harus dipotong. Suara Sofia terdengar dari dalam. Aku saja. Aku saja. Dr. Ernest Alfie dan Dr. Alfred berebut untuk mengerjakan tugas ini. Aku juga mau. Dr. Timothy juga tidak mau kalah. Apakah ini aula Singlin? Di saat bersamaan, suara yang keras terdengar dari luar. Kemudian, beberapa pria yang mengenakan jas hitam tampak berjalan masuk. Minggir. Semua pasien yang sedang mengantri, diusir oleh mereka. Seorang wanita yang mengenakan jaket merah dan dandanan tebal berjalan masuk. Wanita itu membawa tas Chanel dan mengenakan jam tangan terkenal. Semua yang dikenakannya terlihat mahal. Siapa bosnya di sini? Dia berkata dengan datar. Nada bicaranya terdengar sedikit sombong. Apakah kamu datang untuk berobat? Silakan antri. Mulin menghampiri wanita itu sambil mengerutkan kening. Siapa bilang aku datang untuk berobat? Justru aku datang untuk mengobati kalian sekeluarga. Wanita itu menegur Mulin. Umurnya tidak tua, tapi dia terlihat sangat bermartabat. Aku tanya, apakah aula Singlin yang membuat anggur Baimo? Benar, aula Singlin yang membuatnya. Mulin mengerutkan kening. Kalau begitu benar. Kakekku memerintahkan untuk membawa 100 botol anggur Baimo. Sekarang, cepat keluarkan. Wanita itu menganggukkan kepala. Kamu sudah gila. Apakah kamu tahu anggur Baimo terbuat dari obat-obat herbal apa? Ditambah, anggur itu juga sangat laris di pasaran. Kamu mau 100 botol? Mulin memelototi wanita tersebut. Wanita itu mendengus dingin, kalau anggur itu adalah anggur biasa, apakah aku masih perlu mencarimu? Cepat, keluar. Aku mau 100 botol. Mulin marah sampai gemetaran. Mereka tidak punya stok sampai 100 botol. Cepat. Jangan malah bergumam di sana. Melihat Mulin yang tidak bergerak, wanita itu mendorong Mulin sampai jatuh ke lantai. Siapa orang itu? Angkuh sekali. Dr. Ernest Alfie tidak tahan melihat sikap wanita itu. Mereka juga tahu, bahkan kalangan atas saja, sulit membeli anggur Baimo. Kabar ini telah tersebar luas dan sekarang orang ini malah mau membeli 100 botol? Memang dia kira anggur itu seperti sayuran di pasar? Apalagi, wanita itu sampai main tangan. Tidak tahu aturan. Aku adalah Ernest Alfie,
Kepala Pengobatan Tradisional Nasional. Dr. Ernest Alfie berkata dengan dingin, "Tolong segera pergi dari sini, atau kami akan memanggil polisi." Ternyata Dr. Ernest Alfie. Begitu mendengar nama Dr. Ernest Alfie, wanita ini tetap bersikap meremehkan, "Kamu cuma seorang dokter. Tidak perlu berlagak seperti ini. Kalau masih omong kosong, kamu pun akan aku bereskan." Chris dan adik seperguruan langsung beranjak keluar. Mereka berdua terlihat muram dan berencana untuk maju, tapi Jensen menghentikan mereka. "Kami berasal dari salah satu Fajra Agung, orangnya Tuan Din. Kalau tidak mau mati, dengarkan perintahku dengan patuh. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian. Lihat saja siapa yang berani menolong kalian." Wanita itu terus mencibir. Dia istri Tuan Din. Setelah mengetahui identitas wanita ini, mereka baru tahu kenapa dia bersikap begitu angkuh. Dr. Ernest Alfie dan Aula Singlin memang memiliki keterampilan medis yang hebat, tapi mereka tidak cukup hebat dan kaya. Raut wajah semua orang langsung berubah. Di ibu kota, siapa yang tidak mengenal Fajra Agung? Bahkan Dr. Ernest Alfie juga mengerutkan keningnya. Dengar-dengar, Fajra Agung memiliki latar belakang yang tidak biasa dan sangat dihormati. Mereka tidak boleh disinggung. "Kamu yakin mau anggur itu? Apakah kamu tahu siapa yang memesan anggur itu?" Saat ini, perlahan-lahan, Jensen berjalan keluar. "Aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa yang memesannya. Aku mau 100 botol, Tuan Din mau minum." Wanita itu memelototi Jensen yang berjalan mendekat, "Kamu bos di sini. Masih tidak mau mengambil anggurnya? Kalau Tuan Din senang, aku jamin bisnismu akan mulus. Kalau kamu berani menolak, kamu tidak akan bisa bertahan di ibu kota." Pertama kalinya aku mendengar seseorang berbicara seperti ini kepadaku. Jensen menghela napas dan menggelengkan kepalanya, "Boleh saja kalau kamu mau anggur itu. Katakan, kamu gunakan untuk apa?" "Tuan Din menderita rematik. Aku dengar, anggur itu bisa menyembuhkan penyakit rematik. Apakah itu benar?" "Benar, anggur itu memang bagus untuk rematik." Wanita itu segera menganggukkan kepalanya dengan acuh, "Baguslah. Kamu membuat anggur itu memang khusus digunakan untuk menyembuhkan rematik. Tuan Din sedang rematik, dia harus meminum anggur yang kamu buat. Cepat, keluarkan." Jensen tidak bisa berkata-kata. Pertama kalinya Jensen mendengar ada yang berbicara searogan ini kepadanya. "Boleh saja. Harganya disesuaikan dengan harga pasar." "Itu mudah, aku akan membayar 10 kali lipat dari harga pasar." Wanita itu melambaikan tangan kepada orang di belakangnya, lalu mengeluarkan selembar cek. 1 juta, apakah itu cukup?" 1 juta? Kamu sudah gila. Mulin melotot, 1 botol saja puluhan ribu yuan. Bagaimana mungkin? Kamu berani memarahiku? Wajah wanita itu berubah menjadi dingin. Dia menendang Mulin dengan menggunakan 1 kaki, lalu berkata, "Tuan Din menyukai anggur kalian. Dibayar saja sudah bagus, beraninya kalian masih mengeluh. Jangan lupa, setelah kalian menjual anggur itu kepadaku, Tuan Din akan melindungi kalian. Perlindungan itu sangat mahal. Sudah 2 kali kamu memukul orang di Aula Singlin." Jensen mengerutkan kening. Apa yang salah dengan memukul orang? Ceka. Wanita itu berdecak sambil tertawa, seolah sedang menertawakan kebodohan Jensen. "Sudah bagus Tuan Din tidak membunuh orang." Setelah puas tertawa, wanita itu kembali berbicara dengan dingin, "Memangnya aku tidak bisa memukulmu juga? Kalau masih ngomong kosong, aku akan menghancurkan tempatmu ini. Aku rasa, kamu tidak bisa memukulku." Kemarahan Jensen sudah menyulut. Dia langsung menendang wanita itu keluar. Dang! Tendangan Jensen melayang ke perut wanita tersebut. Wanita itu langsung terhempas dan menghantam tembok. Beberapa tulangnya sampai patah. "Kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku?" Wanita itu menghantam tembok, lalu berteriak, "Hajar dia! Bunuh dia! Aku yang akan tanggung jawab." Raut wajah pria berjas hitam terlihat sangat dingin dan diselimuti dengan kemarahan. Orang-orang ini terlihat bukan orang baik. Mereka pasti pernah membunuh orang. Semua pasien ketakutan melihat pria berjas hitam. Semua pasien langsung berbondong-bondong keluar dari Aula Singlin. "Aku peringatkan, kakimu itu harus membayar harga yang sangat mahal."
Meskipun kamu berlutut dan memohon ampun, itu juga tergantung apakah aku mau berbelas kasihan kepadamu. Kamu tidak melihat pentingnya masalah ini? Tanpa sadar, kamu sudah membuat masalah yang besar. Wanita itu terus marah-marah. Jensen memindahkan sebuah kursi dan duduk, lalu berkata dengan tenang, Aula Singlin dibuka untuk kepentingan rakyat. Aula Singlin bukan kilang anggur. Terlebih, tempat ini bukanlah tempat yang bisa menerima orang berbuat semena-mena. Kamu membuat keributan di sini, sama saja dengan mengganggu pengobatan pasien. Oleh karena itu, meskipun membuat masalah besar, aku juga tidak takut. Oh iya, masalah Tuan Din bukanlah masalah yang paling besar. Chris, patahkan kaki dan tangan orang-orang itu, lalu buang keluar. Jangan sentuh wanita ini, biarkan Tuan Din yang datang menjemputnya. Ketika wanita itu mendengarnya, dia pun berteriak, kamu berani? Chris dan adik seperguruan keluar dan menyerang pria berjas hitam. Kemampuan pria berjas hitam tidaklah buruk. Sayangnya, mereka bertemu dengan ahli bela diri. Hasilnya tidak perlu diragukan lagi. Dengan banyak pasang mata yang terkejut, kaki dan tangan pria berjas hitam patah serta dibuang keluar dari aula Singlin. Bagus. Semua orang bersorak di luar aula Singlin. Dr. Ernest Alfier dan beberapa guru lainnya juga tersenyum. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Wajah mereka kembali terlihat cemberut. Mereka pernah mendengar tentang Tuan Din. Dengar-dengar, orang yang berada di balik Tuan Din sangat kuat. Ada orang berkuasa yang menyokongnya. Tentu saja, mereka hanya dengar-dengar. Bisa saja semua itu hanya rumor.